Testing. Gimana nih kondisi Pop Gangsnya aku sekarang setelah Idul Adha kemarin? Udah ada yang mabok daging atau masih ngegas nih sampai sekarang? Bagi kamu yang jauh merantau, pokoknya momen Idul Kurban ini harus banget jadi sesi perbaikan gizi. Ingat, di balik perut yang kenyang ada jiwa yang bahagia. Nah, melengkapi momen Idul Adha ini, seminggu kemarin juga ada banyak nih hal yang terjadi. Mulai dari yang bikin ngakak sampai yang buat emosi jiwa. Untuk seminggu kemarin emang sulit sih ngelupain pembahasan kita dari beragam hal seputar Idul Kurban. Apalagi kalau kerjaan kita tuh seluncuran mulu di internet. Salah satu yang paling hot, jelas kasus Dewi Persik versus Pak RT di lingkungan rumahnya. Hal ini tuh jadi hot banget. Di tengah orang mau berebut dapat daging kurban, RT di sekitaran rumah Dewi Persik ini malah menolak. Saat dimediasi, kondisi antara Dewi Persik dan si Pak RT-nya sempat memanas. Dewi Persik emosi karena tersinggung dikaitkan dengan kegiatan politik. Saya nggak ada niat apapun, tapi orang itu menghubungkan saya dengan politik yang saya nggak tahu. Padahal dirinya udah berkurban 5 tahun di tempat yang sama. Nah, kemudian si Pak RT juga emosi karena anggap Dewi Persik memfitnah dirinya soal uang 100 juta yang dia inginkan. Kasus ini tuh lumayan buat kaget loh, karena harusnya Idul Kurban disambut dengan hangat. Malah panas-panasan, Beb. Apalagi orang-orang ini tahu nggak sih apa yang Mas Sapi rasakan sampai merenung kayak gini? Hips. Selain Dewi Persik, artis lain yang juga dikocek-kocek sama netizen adalah Saya Masih Ting Ting. Iya, Mbak Ayu Ting Ting. Persoalannya itu sepele, karena Ayu Ting Ting pakai celana pendek pas motong-motong daging. Meski banyak netizen yang komentar negatif, banyak juga sih yang malah nyalain netizen karena tuh Ayu Ting Ting kurban di dalam garasi rumahnya, jadi kagak ada masalah. Bicara soal Idul Kurban ini ya, gak bakal ada yang ngalahin epicnya sikap Abang Fata aka Lucinta Luna. Gimana enggak, entertainer nyentrik ini mengundang murka netizen karena sholat di saf perempuan. Netizen bahkan gak segan-segan mempertanyakan sah tidaknya sholat perempuan yang berada di dekat Lucinta Luna. Aku juga gak tahu sholatnya sah atau enggak. Emang harus ada nih ahli agama yang meluruskan informasinya. Wah, gila juga ya. Idul Kurban yang harusnya hikmat dan nikmat pakai banget, malah harus ada yang seteru kayak gini nih. Semoga di kemudian hari gak ada lagi huru hara kayak tadi ya. Apalagi Idul Kurban tuh emang penuh dengan keriuhan dengan beragam masalah. Mulai dari sapi yang kabur di jalanan menolak dipotong, atau malah naik ke atap supaya semua orang jadi ribet. Di minggu kebersamaan Idul Adha ini juga nggak jauh dari persoalan sosial politik. Salah satu yang paling santer dibicarakan adalah Al Zaitun yang meski sering dibicarakan sebagai aliran sesat, tetapi masih beroperasi hingga sekarang dan memamerkan safnya yang bercampur dan berjarak. Al Zaitun ini emang jadi keresahan tersendiri karena kelihatan gak bisa ditindak sama sekali. Bahkan setelah Pak Wapres bilang harus ada tindakan tegas. Nah, menariknya, setelah Al Zaitun dapat berita mau ditindak oleh Kemenak, Pak Ridwan Kamil malah nge-spill kalau Al Zaitun dapat dana dari Kemenak dengan jumlah yang gak sedikit. Setelah di-spill, Kemenak emang membantah hal tersebut. Persoalan polemik Al Zaitun ini emang bukan hal sepele sih, karena kalau nggak ditindak pasti makin banyak nih aliran-aliran gak jelas yang menunjuk diri ke permukaan. Contohnya datang dari Al-Kafiyah yang punya ajaran kalau perempuan boleh jadi imam sholat, padahal ada laki-laki yang jadi makmum. Bukan cuman itu, ajaran Al-Kafiyah juga punya sistem stok sholat, misalnya 1000 rakaat sholat isya buat stok seminggu. Wah, ini mah bukan sholat, tapi nyetok makanan di kulkas namanya sis. Fenomena Al Zaitun dan Al-Kafiyah ini emang harus jadi prioritas Kemenak sih. Kita nggak mau kan kalau persoalan kayak gini bikin masyarakat terpecah belah. Selain polemik Al Zaitun, ada lagi nih polemik renovasi JIS. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Untuk menyambut hal ini, maka beberapa stadion langsung mendapat renovasi dan salah satunya adalah JIS. Sampai sekarang ada 3 alasan kenapa JIS ini harus direnovasi. Mulai dari parkirannya, akses penonton hingga rumput yang dianggap tidak layak. Renovasi JIS ini emang banyak dipermasalahkan karena pasti menelan anggaran yang gak sedikit
Dan emang wajar dianggap boros karena dibangun menelan anggaran hingga 4,5 triliun rupiah. Nah, gimana nih menurut kamu? Apa Indonesia emang harus ngeluarin duit miliaran lagi untuk renov-renov stadion atau menahan diri dulu? Apalagi Menpora kita tengah dikabarkan ikut dalam korupsi BTS. Jadi kayaknya kasus korupsi ini dulu nih yang seharusnya didahulukan. Selain persoalan di dunia sosial politik, dunia internet kita juga diserang dengan beragam berita viral. Hal yang paling buat gedek tuh jelas fenomena konten yang gak bertanggung jawab. Contohnya kasus KKN yang baru aja diusir dari desa tempat mereka KKN. Hal ini tuh banyak mengundang komentar untuk pembenahan sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Karena melihat gak bijaksananya atau bijaknya mahasiswa tadi saat KKN. Padahal ya dulu kita itu asik sering banget lihat KKN keren yang dicintai sama penduduk asli lokasi mereka. Aku juga dulu pernah suka-suka sama kakak KKN aku waktu masih SD. Nah, fenomena konten ini bukan cuma datang dari KKN tadi nih, tapi juga seorang cewek yang joget-joget di tanah suci sampai nabrak orang. Hal ini memang wajar bikin geram, apalagi banyak orang yang memimpikan untuk beribadah ke sana. Lah, kamu ngapain pergi tiktokan di sana, adek? Dari beragam berita viral yang jadi perbincangan, hal paling mengiris hati itu jelas kasus RSE, siswa SMP yang membakar sekolahnya sendiri. Memang gak ada yang benerin tindakannya anak ini, tapi alasannya itu karena dia sering dibully sama temen bahkan gurunya. Mirisnya lagi, saat jumpa pers, banyak netizen yang emosi dengan pihak berwajib karena bocah ini diperlakukan kayak teroris, gak kayak kasus-kasus besar lainnya. Kasus ini tuh membuka tabir besar soal pendidikan Indonesia yang pembuli ternyata bisa menang dan yang dibully yang dihukum. Padahal seharusnya mah yang terjadi sebaliknya. Kita bela yang dibully dan menghukum mereka yang membuli tanpa membenarkan pembakaran tadi ya. Dari banyaknya hal yang terjadi di Indonesia, kita emang bisa geram, tapi harus juga bersyukur nggak separah kondisi luar. Contohnya di Amerika, yang sekarang tengah mengalami fenomena zombie karena banyaknya pecandu obat terlarang dengan dosis yang sangat tinggi. Dalam sebuah video perjalanan di Philadelphia menunjukkan kondisi jalanan yang udah mirip banget dengan kondisi film-film zombie. Kayak film Resident Evil gitu. Kejadian di Amerika ini jadi miris karena harusnya jadi perhatian pemerintah di sana. Namun sayangnya, pemerintah Amerika malah mengucurkan dana sampai 200 juta US dollar atau 3 triliun rupiah untuk perang Ukraina. Andai aja kejadian anggaran salah sasaran ini di Indonesia, presidennya udah gak bisa tidur tuh diteror sama netizen. Baik, itu tadi hal yang terjadi dalam seminggu terakhir. Sampai jumpa di Trend of the Week berikutnya.